Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yampi, bertemu lagi dengan catatan RSZ yang pada hari ini kami sangat beruntung sekali kedatangan petani hortikultura yang akan memberikan pengalaman. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua atas capaian-capaian yang telah dicapai atau capaian-capaian yang telah dilakukan sampai saat ini, yaitu kita undang Bapak Santoso. Selamat siang Pak Santoso, selamat datang di Yampi Podcast. Terima kasih. Ya. Untuk lebih jelasnya, mungkin izinkan saya membacakan biodata beliau. Beliau bernama Santoso, sarjana pertanian, tempat tanggal lahir Klaten 1 September 1970, agama Islam, alamatnya Kampung Cigombong, RT 2 RW 9, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nomor HP-nya 0878 8045 2525. Usahanya petani hortikultura dan pengolahan hasil pertanian, khususnya di budidaya hortikultura serta pengembangan nilai tambah melalui pengolahan produk pertanian. Untuk mengetahui lebih lanjut, barangkali kita langsung saja berbincang dengan Pak Santoso. Pak Santoso, ini saya tahu Bapak telah menggeluti dunia pertanian cukup lama. Yang saya tahu beliau adalah petani dari yang saya kenal nih, dari pelatihan tenan, dan sampai saat ini masih eksis dan itu memberikan kita kebanggaan tersendiri ya Pak, bahwa dunia pertanian ini atau menggeluti pertanian ini jangan diragukan. Betul. Dan itu masih memberikan bagian yang cukup besar dalam kontribusi kita ke pembangunan pertanian. Mungkin Bapak ceritakan awal Bapak terjun ke dunia pertanian khususnya hortikultura sampai akhirnya Bapak mampu memenuhi produk pertanian khususnya hortikultura ke pasar-pasar modern ya Pak ya. Silakan Pak Santoso. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya kita sapa dulu sahabat Yampi dimanapun berada, dan barangkali pada kesempatan ini juga bisa hadir di tengah-tengah rekan-rekan kita, para petani di seluruh Indonesia. Awal mula saya sebagai petani itu sebetulnya pada tahun 99 setelah adanya kasus 98 itu Bu. Ya itu kan. Nah kami waktu itu bekerja di satu perusahaan konstruksi, kontraktor gitu kan. Tapi di saat 98 bermasalah ya, sehingga kami beralih profesi menjadi petani. Nah waktu itu saya tahun 99 merantau di Cipanas, tepatnya di Puncak, Cipanas Puncak Cianjur. Di sana kita lihat kok mayoritas kehidupannya para petani ya, dan tidak terpengaruh adanya kejadian di tahun 98 peristiwa. Jadi dalam arti bisnisnya itu tetap eksis saja, tetap eksis, nggak ada pengaruhnya, tidak terpengaruh. Padahal di sektor lain kan sangat terpengaruh ya, tapi di pertanian tidak pengaruh. Nah dari situlah kami belajar dan mencoba sering diskusi dengan petani terkait tentang kiat-kiat menjadi seorang petani atau pelaku usaha pertanian, sehingga saya belajar sekitar 6 bulan. Di situ saya langsung putuskan saya menjadi seorang petani aja. Betul. Alih profesi dari kontraktor langsung jadi petani. Adakah perbedaan ininya Pak atau tantangannya? Sangat ini banget. Kalau kita biasa sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan mesin, teknik, terus konstruksi dan sebagainya, ini langsung berhubungan dengan alam, ya kan? Kita mengolah tanah, kita pembibitan, kita merawat tanaman sampai dengan panen. Nah, disinilah kita akan menemukan satu kecocokan, ya kan, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, merasa nyaman saya sebagai petani, akhirnya kami berkembang 1 tahun atau 2 tahun setelahnya
saya coba supply ke supermarket. Jadi saya tahun 2000 mulai bertani, tahun 2001 saya sudah supply ke supermarket. Nah, fokus kami waktu itu supply untuk supermarket dan restoran-restoran Korea yang ada di Jakarta. Jadi hampir kalau pakai nama kelompok tani Agung Segar, namanya Santoso, lah itu supplier sayuran orang-orang Korea lah itu. Sampai sekarang, Bu. Gitu. Jenisnya apa saat itu, Pak? Kalau yang saya budidayakan termasuk yang saya usahakan untuk jual belinya itu lebih sayuran eksotik. Sayuran. Waktu itu kan tahun-tahun 2000 kan orang belum begitu kenal itu apa alkari, apa itu zucchini, horinso, terus apa gubu, lobak itu nggak begitu mengenal. Tapi karena segmen pasar saya itu membutuhkan pasokan itu, nah itu yang kita kondisikan itu sih. Dan itu terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Artinya continuous ya Pak? Continue, ya. Dan Korea itu. Ya, jadi saya sudah berjalan kurang lebih sekitar 25 tahun sampai sekarang ini kita masih eksis memenuhi kebutuhan mereka. Jadi keterikatan ataupun apa ya istilahnya keberpihakan supermarket yang kami supply ini karena kita menjaga continue, Bu. Jadi bagaimana kita bisa menyajikan kualitas sayuran baik dengan kontinuitas yang baik juga. Produksi Bapak apa mencukupi Pak untuk? Kurang. Jadi dari produk yang saya supply itu saya tetap hanya ngambil porsi sekitar 20-30%. Sisanya yang 70% kami bagikan kepada rekan-rekan kelompok tani. Betul. Jadi kami memang membina para kelompok tani, para petani. Ada berapa anggota Pak kelompok? Saya nama kelompok tani saya kelompok tani Agung Segar. Saya punya anggota sekitar 25 orang, Bu. 25. Betul. Dan itu diatur untuk pola tanam itu ya. Betul. Kita atur pola tanam. Jadi sedikit tidak apa-apa, yang penting continue. Nah, untuk manajemen ininya Pak, manajemen usahanya tadi yang terkait dengannya pemenuhan bibit terus apa itu kelompok ini atau Bapak atur melalui kerjasama dengan pihak luar gitu? Enggak, Bu. Jadi kalau di Indonesia kan sudah ada beberapa distributor yang memang menyediakan benih. Benih-benih seperti lobak Korea, seperti zucchini, ya kan? Itu memang sudah ada. Jadi kami tinggal beli, kita lakukan pembibitan, kita tanam dengan pola tanam yang teratur. Itu aja sih. Itu menjaga kualitas. Prioritas, Bu. Itu langsung di bawah controlling kita langsung. Jadi nanti dari kebun kan sudah terukur tentang kualitas yang kita inginkan, bentuknya, terus ukuran bobot berat buahnya, kan, model daunnya itu kita sudah lakukan setting di kebun. Sejak 2000 ya Pak ya? 2000, Bu. 2000 sampai sekarang 25 tahun. 25 tahun itu apakah ada peningkatan ini? Kuantitas Pak, artinya yang dulu pemesannya sekian kuintal menjadi sekarang berapa? Ya memang awalnya kita bertahap puncaknya itu kami tahun 2010 Bu, sampai sebelum COVID itu sehari rata-rata kita supply kurang lebih sekitar 30 outlet dengan kapasitas produk itu sekitar 2 ton per hari. Itu harus kita distribusikan ke setiap outlet. Tapi setelah COVID menurun, Bu, karena efek dari COVID kemarin banyak beberapa supermarket maupun restoran yang tutup, tidak bangkit lagi, sehingga itu mempengaruhi pasar kita. Nah, jadi di sini kami mengalami dua peristiwa. Pertama pada tahun 98, saya baru memulai. Nah, sekarang COVID lagi kemarin juga sangat pengaruh sekali. Pas ininya ya Pak lagi 98 itu kita baru mulai usaha mempelajari, tapi pada saat COVID kita itu kan pas lagi puncaknya barangkali ya Pak ya. 2008 2009 maaf. Tahun 1998 ya. 2019. Itu baru setelah COVID itu menurun, tapi sekarang pelan-pelan kita sudah mau mulai naik lagi. Dengan menjaga eksistensi pasokan. Terus bagaimana menjaga loyalitas pelanggan, anggota juga Pak? Pelanggan betul ya, anggota betul. Itu Bapak sebagai ketua Agro Segar ini. Ya kalau anggota itu kan sebetulnya aset ya.
Aset kita, aset kan bukan harus dalam bentuk barang juga, Bu. Supplier pun ataupun petani pun juga aset kita. Jadi itu kita harus jaga, kan. Nah, model kerjasama yang kita bangun kan sebetulnya sangat sederhana sekali. Bagaimana kami melakukan pembinaan dan pembayaran yang baik kepada mereka, kepada petani. Sementara petani harus melakukan budidaya yang baik dan menjaga pasokan ke kita. Kalau itu terjaga, insya Allah bisa. Artinya selama ini kerjasama dengan restoran itu bisa dipastikan gitu ya Pak, artinya terjamin pembayarannya, terjamin. Tetap ada jeda atau terjadwal, ada konsinyasi, ada ditunda sekian hari, tetap itu. Tetap ada Bu, jadi memang kita juga harus mengetahui tentang proses administrasi yang dia terapkan kan. Jadi ada juga yang misalnya hari ini kirim langsung besok dibayar juga ada, tapi ada juga yang sekarang dikirim nanti baru 1 minggu atau 2 minggu kemudian dibayar. Itu semua aturan administrasi yang dia terapkan atau pihak supermarket terapkan. Nah itu kita harus mengikuti. Jadi tinggal bagaimana kita bayar ke anggota itu ngikutin itu kok? Enggak Bu, kita Bapak dulu ya? Kita laku cash and carry. Oh gitu ya. Memang kita juga harus menyediakan. Jadi kita juga harus sudah juga ya, harus keluar juga ya Pak finansialnya. Kalau saya pikir harus ngikutin kalau seminggu Pak nanti kasihan seminggu Bu. Ya. Kasihan petaninya. Kan dia harus untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari kan, bayar anak sekolah, beli pupuk lagi kan. Nggak mungkin kalau kita harus membayar mereka menunggu dari hasil. Untuk perputaran seperti itu apakah cukup hanya kelompok yang Bapak bentuk ataukah ada koperasi gitu Pak sehingga perputaran modal ini lancar gitu? Ya, sampai dengan sekarang yang kita bangun itu masih dengan modal sendiri. Terus kita melibatkan kelompok kita aja Bu. Oh gitu ya. Kelompok tani kita. Ada rencana juga sih Bu, pengen membuat seperti corporate kan, corporate. Cuman sampai sekarang belum terwujud sih Bu. Terwujud. Padahal itu bagus juga. Mungkin ya kalau ini cukup menjanjikan Pak ya tadi mensuplai restoran. Awalnya bagaimana merintis menemukan gitu Pak, atau nggak ujuk-ujuk kan ya Pak? Oh iya betul. Bagaimana mensurveinya sehingga kita bisa dipercaya gitu dan si pihak restoran pun dengan sampai sekarang masih tetap. Itu waktu merintisnya melalui survei atau apa? Iya, ya memang harus melalui survei Bu, karena dengan survei kan kita mengetahui sejauh mana pihak buyer kita membutuhkan pasokan, ya kan? Apa aja yang dibutuhkan, terus berapa banyak, terus bagaimana rutinitasnya, sistem bayarnya bagaimana, ya kan? Terus sistem pengantaran barangnya diterimanya kapan, itu kita harus tahu dulu semua. Nah, kalau itu nanti dari data itu sudah lengkap dan sekiranya kita mampu untuk mensuplai, nah baru kita lakukan Bu. Jadi kita memang harus punya data dulu sih. Itu penting. Itu yang harus diproduksi oleh teman-teman ya, teman-teman anggota kelompok ya. Jadi selama ini bentuk yang Bapak suplai ke restoran itu bentuk segar ya Pak? Bentuk segar, bentuk fresh. Fresh gitu ya. Adakah kemungkinan, artinya kalau fresh kan harus dipanen, tidak lama diantar. Dipanen, terus kita sortasi, kita packaging, ya kan? Kita kirim. Nah, kemungkinan ke depan tuh kan kebutuhannya bisa lebih besar daripada yang diproduksi. Kira-kira ada rencana umumnya mengatur ya Pak ya hasil produksi itu supaya bisa memenuhi kebutuhan yang lebih luas dari yang dibutuhkan restoran itu. Apa yang sudah dilakukan Pak untuk memenuhi? Yang kami lakukan sekarang ini kan pertama saya lagi menyiapkan SDM dulu Bu, SDM karena kan bagaimanapun juga sudah menjadi istilahnya kondisi kami bahwa SDM anak-anak muda terjun di pertanian ini kan agak-agak sulit. Nah, jadi kita pengen menggugah dulu anak-anak muda nih supaya hati dan pikirannya atau nuraninya itu mau di pertanian. Nah itu dulu pertama. Terus yang kedua, kami juga menyiapkan pasarnya. Pasarnya kemana aja,
terus juga sistem processingnya. Nah ini yang menarik. Jadi kalau melihat kebutuhan Bu, sampai kapanpun produk pertanian akan dibutuhkan manusia, ya kan? Sampai kapanpun, bahkan sampai kiamat nanti kan. Nah artinya kita masuk di bisnis pertanian itu tidak akan ada berhentinya. Nah, dan itu menjanjikan. Sangat menjanjikan sekali. Sehingga betul. Inilah yang Bapak ingin ketuk hatinya anak muda. Ya, sangat menjanjikan sekali. Mau terjun ke dunia pertanian gitu. Betul. Nah tentunya anak muda ini kan ini ya Pak ya, pilih-pilih ya. Dalam artian bersih. Ya. Ini apa upaya Bapak untuk bisa mengedukasi petani muda ini untuk mau terjun ke pertanian Pak yang sudah dilakukan sampai saat ini? Kalau anak-anak muda yang sudah kita edukasi itu, kita kasih informasinya jangan hanya sepotong-sepotong Bu. Jadi kita harus memberikan edukasi yang secara lengkap. Secara lengkap tuh begini, dari mulai hulu itu apa aja yang dilakukan, ya kan? Dari mulai proses budidayanya dan sebagainya kan. Gitu. Terus nanti dari sisi pasar, apa aja yang dilakukan sebelum barang itu masuk ke pasar. Terus yang ketiga nanti kalau sudah di pasar bagaimana mengelola keuangan, sistem pembayaran dan sebagainya. Sehingga anak-anak ini tahu, oh ternyata kalau saya investasi nanam pertanian itu nilainya A, nanti akan keluar nilai B, sehingga saya dapat income seperti ini. Terus yang juga komoditasnya harus selektif. Nggak usah ikut-ikutan dengan musiman. pada umumnya atau musiman ya. Jadi kita memberikan beberapa pilihan kepada anak-anak muda itu loh. Ini komoditas-komoditas yang menarik, yang bisa kalian budidayakan dengan konsepnya budidaya seperti ini, pasarnya seperti ini. Jadi kita kasih menyeluruh Bu, nggak sepotong. Kalau sepotong nanti dia takut. Kalau sepotong tuh maksudnya dia hanya dikenalkan cara budidaya. Pasti sudah capek duluan. Harus nyangkul lah istilahnya kan, atau harus pegang pupuk kandang, dia nggak mau, maunya hanya pada saat dia panen saja atau terima uang. Kita menyeluruh. Nah ini Bapak lakukan melalui apa edukasi ini? Kita punya P4S, namanya P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Desa Swadaya. Nah itu waktu itu Bu Susi juga yang membimbing kami, ya kan? Sehingga Ibu bimbing kami sebelum tahun 2010, saya 2016 mendapat penghargaan dari Presiden Bu. Oh alhamdulillah. Jadi P4S Teladan Nasional 2016. Kalau di 2011 saya petani teladan nasional. Jadi selamat ya Pak. Amin, terima kasih Bu. Mengikuti iya, itu kan waktu itu kan support Ibu yang luar biasa ke kami ini kan, sehingga rekan-rekan di beberapa daerah khususnya di Jawa Barat ini kita masih eksis di pertanian, bahkan mereka juga punya usaha-usaha yang lain di luar pertanian, tapi bisa menghidupin mesejahterakan keluarga maupun masyarakat sekitar. Itu sih Bu yang menarik. Jadi anak muda ini Bapak latih melalui P4S ya Pak ya? Kita dan itu masih lingkungan Cianjur atau udah keluar Pak ini anak muda ini? Kita bahkan luar Cianjur Bu. Sampai luar Cianjur. Ya karena kan kita inginnya bukan hanya wilayah Cianjur tapi mencari anak muda yang mau di pertanian. Ya, jadi kita tidak pilih-pilih dari manapun. Selama dia pengen mau ekspor, mau usaha di pertanian, bisa kita magang di tempat kita. Dari sekian Pak, ada yang sudah kelihatan atau yang sudah melakukan itu, artinya hasil didikan Pak Santoso itu? Sudah Bu. Ada? Banyak. Oh, alhamdulillah. Rekan-rekan ya, salah satunya mungkin terkenal dengan halo Kang Gusli. Nah itu Gusli itu salah satu didikan kami Bu. Sekarang sudah menjadi pelopor untuk generasi berikutnya kan. Itu. Nah apa keinginan lagi Pak? Keinginan dari Pak Santoso untuk meningkatkan SDM ya, terutama yang generasi muda gitu ya. Memang siapa lagi gitu kalau bukan mereka, jadi kita perlu kaderisasi. Nah, apa selain pelatihan itu, apa yang masih Bapak inginkan dalam meniti perjalanan Bapak sebagai pelopor di hortikultura, sebagai pelopor pensuplai yang saya tahu Bapak kayaknya yang awal deh ya, mensuplai restoran asing ya Korea itu. Apa yang masih diinginkan? Yang saya inginkan ke depan ini kan
kebutuhan kan semakin meningkat ya dengan adanya program Pak Prabowo terkait dengan MBG ini kan. Ya, ini sangat besar sekali kebutuhan komoditas pertanian ya. Nah, ini kita harapkan akan banyak menarik anak-anak muda, ya kan, untuk kembali terjun ke pertanian, ya kan, membangun desanya, ya kan, terus bisa menyediakan, memproduksi dan menyediakan kebutuhan makan siang gratis ini. Kan sudah hadir di setiap daerah-daerah itu, dapur MBG itu kebutuhannya luar biasa.